Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai proses costing. Nah, di sini sudah ada soalnya. Soalnya juga dari buku Akmen kalian. Itu exercise 17 strip 29. Kalau kalian ada buku di rumah, boleh dibuka bukunya ya, biar lebih enak baca soalnya. Oke, pertama sebelum masuk ke pembahasan, kita akan analisa soalnya dulu. Kita akan belajar analisa soalnya dulu. Di sini ada Tomlinson Corporation, dia perusahaan yang ada di Milpitas. Perusahaan ini membuat obat-obatan untuk pengobatan kanker. Nah, di sini ini adalah kata kuncinya ya. Pertama dia bilang, direct materials are added at the start of the process. Kan tadi di video tadi kalian udah belajar kalau biaya di dalam proses costing itu ada dua. Ada direct material dan ada conversion cost. Nah, di sini dibilang direct material are added at the start of the process. Artinya adalah direct materialnya ditambahkan di awal proses. Nah, sedangkan conversion cost-nya are added evenly during the process. Conversion cost ditambahkan seiring dengan proses. Biasanya namanya conversion cost akan ditambahkan seiring dengan prosesnya. Tapi kalau direct material itu bisa di awal, bisa di tengah-tengah, bisa juga di terakhir. Gitu. Nah, yang menentukan adalah si conversion cost-nya nih. Ya, jadi buat apa sih ada kalimat ini? Kalian bisa lihat di bawah sini ada degree of completion. Oke, di sini ada degree of completion. Kalau misalkan persenan yang ada di sini nanti tanda tanya atau tidak diketahui, kalian bisa cari angkanya dari kata kunci yang ini nih. Ya, biasanya itu yang suka ditanda tanya adalah degree of completion dari direct material. Yang ini nih. Ini suka ditanda tanya, jadi kalian harus cari sendiri berapa angkanya. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah kata kuncinya di conversion cost. Conversion cost dia bilang ditambahkan seiring dengan berjalannya proses. Nah, di sini kita lihat yang A dulu ya, yang pertama ya. Degree of completion-nya, direct material, anggap tanda tanya, conversion cost-nya 25%. Artinya adalah kalau conversion cost-nya 25%, artinya proses kalian sudah berjalan sebanyak atau selama 25%. Oke. Nah, di sini dibilang direct materialnya ditambahkan di awal proses. Jadi ketika prosesnya itu baru mulai, prosesnya masih 0 pun, itu si direct materialnya sudah ditambahkan. Maka dari itu, ketika conversion cost-nya sudah 25%, berarti udah lewatin titik 0 dong. Maka direct materialnya sudah ada. Karena direct materialnya sudah ada, maka direct materialnya adalah 100%. Gitu. Nah, yang B, conversion cost-nya 70%. Anggap direct materialnya kita nggak tahu. Nah, sama. Conversion cost 70% artinya proses produksinya sudah berjalan 70%. Direct material ditambahkan di awal. Berarti saat prosesnya 0, direct materialnya udah ada. Oleh karena itu, ketika conversion cost 70%, direct materialnya adalah 100%. Gitu. Terus kalau kalian tanya, Ci, berarti apakah pasti 100% direct material? Enggak juga. Kita lihat direct materialnya ditambahkan kapan. Misal soalnya bilang direct material ditambahkan saat prosesnya itu sudah saat prosesnya itu 50%. Jadi direct material ditambahkan saat proses 50%. Misal soalnya seperti itu. Berarti saat conversion cost-nya ini 25%, direct materialnya akan ditambahin di 50%. Berarti pas di 25%, DM-nya udah ada belum? Belum ada ya, karena DM baru ada di 50%. Maka pas di titik 25 ini, DM-nya belum ada. Karena DM-nya belum ada, maka nanti di sini adalah 0. Seperti itu. Nah, pas CC-nya ini conversion cost-nya adalah 70%, berarti DM-nya ditambahin di titik 50%. Jadi DM-nya udah ditambahin. Ya kan? 70% pasti lewatin 50% dulu. Artinya direct materialnya sudah ditambahkan. Maka dari itu, karena direct materialnya sudah ditambahkan, maka di sini nanti direct materialnya adalah 100%. Jadi yang atasnya 0, bawahnya 100. Bisa aja kayak gitu.
Jadi benar-benar harus dibaca soalnya, direct materialnya ini ditambahkan kapan. Oke. Nah, terus dia bilang Tomlinson menggunakan weighted average method of process costing. Ini adalah informasi untuk bulan Juli 2017. Ada physical unitnya, ada equivalent unitnya udah dikasih tahu nih. Tapi biasanya ini nggak dikasih tahu, kita harus cari sendiri. Nanti saya ajarin gimana cara nyari angkanya. Biasanya kita cuma dikasih tahu angka di physical unitnya di sini. Ada juga total cost-nya. Kita diminta menghitung atau membuat susunan proses costingnya dari step 1 sampai step 5. Kita mulai dari step 1 dulu ya. Pertama kita tulis di sini flow of production. Lalu di sini adalah physical unit. Nah, physical unit ini adalah step 1. Nah, di flow of production ini kita isi pertama, ini cuma salin dari soal aja nih sebenarnya. Kita isi work in process beginning. Work in process beginning, di soal dibilang work in process tanggal 1 Juli adalah 8.700. Kita masukin di sini 8.700. Nah, work in process beginning ditambah sama started during July. Started during July. Nah, yang dimulai di bulan Juli adalah sesuai soal adalah 34.500. 34.500 ditulis di sini. Nah, work in process beginning ditambah started, ditambah sama started, itu namanya adalah to account for. Nah, ini ditambah aja nih, 8.700 ditambah sama 34.500. Hasilnya adalah 43.200. Nah, kalau udah, kita lihat lagi. Ini kan WIP beginning, artinya adalah saldo barang dalam proses awal ditambah yang baru kita mulai kerjain di bulan ini sama dengan to account for. Nah, selanjutnya kita akan cari completed and transfer out. Jadi yang namanya kita kerjain kan belum tentu selesai kan. Nah, ini kita mau lihat dari ada 8.700 sama 34.500 ini berapa sih yang selesai. Nah, ternyata dari 43.200 unit ini yang selesai adalah 32.000 unit. Maka kita tulis di sini 32.000 unit. Nah, berarti kalau misalkan totalnya ada 43.200, yang selesainya 32.000, berarti ada barang yang masih belum selesai. Karena masih dan belum selesai, di sini ada namanya work in process ending. Nah, work in process endingnya adalah di sini di soal 11.200. Nah, completed ditambah work in process ending dapat namanya accounted for. Ini juga tinggal kalian totalin, 32.000 ditambah sama 11.200. Hasilnya adalah 43.200. Nah, kalau kalian lihat, angkanya ini harus sama. Jadi to account for sama accounted for angkanya harus sama. WIP beginning tambah started sama dengan to account for, completed tambah WIP ending sama dengan accounted for. Nah, ini step 1. Kalau udah, kita lanjut ke step 2. Di step 2, tujuan kita adalah kita mau cari berapa ekuivalen unitnya.
Nah, step 2 ini kita mau cari equivalent unitnya. Di sini, tadi kan biayanya ada direct material sama conversion cost. Maka kita masukin di sini ada direct material. Ini ada conversion cost. Biayanya pasti ada dua ini ya, direct material dan conversion cost. Oke. Nah, kita akan cari berapa equivalent unit atas barang yang selesai, yang completed, dan yang ada di gudang yang masih tersisa. Maka kita di sini nih, ini nggak akan ada isinya, kita hanya akan mencari angka yang ada di sini. Nah, completed and transfer out 32.000 unit. Namanya complete artinya udah selesai dong. Berarti barang ini benar-benar sudah 100% selesai. Karena sudah 100% selesai, maka 32.000 ini akan dikali sama 100%. 32.000 dikali 100%. 32.000. Untuk yang conversion cost juga sama. Pokoknya kalau completed and transfer out pasti dikalinya sama 100%. Jadi ini tinggal dikali sama 100%. Kenapa 100%? Karena dia completed. Jadi udah 100%. Nah ini kalau kalian lihat, angkanya sama nih kayak di soal. Jadi kebetulan di soal ini udah dikasih tahu berapa angkanya, equivalent unitnya. Tapi di soal-soal lainnya dan di soal ujian, itu angkanya pasti nggak dikasih tahu. Maka kalian harus bisa ngitung sendiri. Maka dari itu, nih saya ajarin cara ngitungnya. Completed itu pasti dikali 100%. Nah, angka WIP ending 11.200 ini kita akan menggunakan degree of completion. Di sini kalau kalian lihat 11.200-nya ada huruf kecil, ini hurufnya huruf B. Maka kita pakai yang B. Yang B adalah degree of completion, direct materialnya 100%, conversion cost-nya 70%. Oke. Nah, artinya apa? Artinya adalah angka WIP ini yang di physical unit untuk direct materialnya kita kali sama 100%. Untuk conversion cost-nya kita kali sama 70%. Ya, jadi ikutin si degree-nya. Maka dari itu kalau ini tanda tanya, kalian harus bisa carinya. Kalau enggak nanti kalian nggak bisa isi di step 2-nya. Gitu. Jadi 11.200 dikali, nah yang direct material kan ini 100% kan? Maka kita kali sama 100%. 11.200. Untuk yang conversion cost, berarti 11.200 dikali sama CC adalah 70%. Maka kita kali sama 70%. 7840. Sama ya angkanya ya. Oke. Kalau kalian tanya, Ci, yang A dipakai enggak? Jawabannya yang A dipakai, tapi kalau metodenya adalah metode FIFO. Ini kita pakai metode weighted average. Jadi, kalau kalian pakai metodenya metode weighted average, kita nggak akan pakai degree of completion yang beginning. Kita hanya pakai yang ending, yang B doang. Yang A-nya nggak pakai. Oke? Nah, equivalent unitnya, equivalent unit of work done to date, artinya adalah equivalent unit dari pekerjaan yang telah selesai sampai tanggal tersebut. Equivalent unit of work done to date adalah penjumlahan. Kalian totalin aja nih. 32.000 ditambah 11.200 sama dengan 43.200. Untuk yang conversion cost adalah 39.840. Nah, angka equivalent unit ini yang akan kita pakai sebagai dasar dalam menghitung step-step selanjutnya. Maka di sini adalah yang paling penting, jangan sampai salah di step 1 dan step 2. Karena ketika kalian salah di sini, step berikutnya pasti salah juga. Gitu. Jadi ingat ya, completed and transfer out pasti dikali sama 100%. WIP ending akan dikali sama degree of completion yang ending. Langsung dikali aja. Kalau udah tinggal di total, ini adalah equivalent unitnya. Oke, ini step 1, step 2. Setelah ini kita akan lanjut ke step 3, 4, dan 5. Oke, sekarang kita lanjut ke step 3, step 4, dan step 5-nya. Kalau udah step 1, step 2 ya, step 3, 4, 5 tuh udah gampang banget. Udah tinggal nyalin-nyalin aja. Oke. Di sini ada 3 kolom.
Pertama ada total production cost, terus ada direct material cost, ada conversion cost. Oke. Nah, jadi sama aja ya, karena ekuivalen unitnya ada DM sama CC, maka di sini juga ada DM sama CC. DM sama CC ditambah dapat total production cost, seperti itu. Kita mulai dari step 3. Nah, di step 3 itu step yang paling gampang dari antara step 1 sampai step 5. Kenapa gampang? Tinggal ditotalin aja. Apa yang ditotalin? Kita lihat di sini. Ini kan WIP beginning tambah started dapat namanya to account for. Ini kan ngomongin unit ya. Jadi step 1 sama step 2 kita ngomongin unit semua nih. Nggak ada ngomongin cost atau dolar-dolaran. Oke, ini semuanya unit. Di step 3, 4, 5 kita baru ngomongin uangnya. Nah, step 3 itu tinggal salin dari yang ada di sini nih. Karena ini ada WIP beginning, maka di sini juga ada WIP beginning. Bedanya adalah kalau yang di atas itu unit, yang di bawah ini cost-nya. Ini tinggal kita salin dari soal. WIP beginning di sini dibilang direct materialnya adalah 61500. Maka masukin di direct material 61500. Conversion cost-nya di sini adalah 43200. Masukin 43200. Totalnya tinggal kita tambah. 61500 ditambah 43200 sama dengan 104.700. Nah, habis itu ini ada started kan? Nah, di sini ada direct material edit during July. Jadi, WIP beginning ditambah sama cost editnya. Oke. Cost edit during July. Seperti ini. Jadi sebenarnya formatnya sama nih, step yang ada di step 1, step 2 sama step 3, 4, 5. WP beginning, ini WP beginning, ini started during July, ini cost edit during July. Ini juga tinggal salin angka di soal dan pasti ada angkanya di soal ya. Cost editnya di sini adalah 301 380 untuk direct material. Maka kita masukin 301 380. Untuk conversion cost adalah 498.624. Kita masukin 498.624. Kita totalin di sini. Totalnya adalah 800.004. Nah, WIP tambah started namanya to account for. Ini WIP tambah cost edit namanya adalah total cost to account for. Jadi namanya mirip-mirip sehingga nanti kalian ngafalinnya nggak susah. Ini tinggal ditambahin aja. Tiga 62880 541824 totalnya adalah 904704. Oke, ini step 3 selesai sampai di sini. Tinggal tambah-tambahin aja atau totalin yang ada di soal. Nah, step 4 juga nggak kalah gampangnya. Step 4 ini kita masukin cost incurred to date atau cost yang terjadi sampai tanggal tersebut. Cost incurred to date itu sebenarnya sama aja kayak total cost to account for. Ini nama lainnya nih, ya. Jadi ini sama sebenarnya. Oke? Nah, kita tinggal masukin aja. Karena ini sama, kita bisa salin. Masukin totalnya 904704, DM-nya 362880, CC-nya 541824. Oke? Nah, cost incurred to date ini dibagi sama equivalent unit. Equivalent unit ini adalah yang kita cari di sini. Maka dari itu saya bilang ini nggak boleh salah karena angkanya akan kita pakai. Jadi total cost-nya dibagi sama equivalent unit. Equivalent unitnya untuk DM di sini adalah 43200, untuk CC adalah 39840.
Nah, cost incurred to date dibagi equivalent unit dapat namanya cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit tinggal dibagi, untuk yang totalnya nggak usah diisi ya, kita langsung ke DM sama CC-nya aja, dibagi aja, 362880 dibagi 43200. Hasilnya adalah 8,4. Untuk yang CC, 541824 dibagi 39840, hasilnya adalah 13,6. Jangan dibulatin ya ini ya, kalau mau pembulatan 2 angka belakang koma. Tapi jangan dibulatin ke satuan terdekat, nanti hasilnya pas di step 5 jadi beda jauh gitu. Nah, oh ya sebelumnya, ini kalau kita pakai metode weighted average, maka kita pakainya angka yang total cost ini kan tadi kan. Kita salin angka si total cost ini nih di sini. Tapi kalau kita pakai metode FIFO, yang disalin adalah yang tengah. Beda, kenapa beda? Dan nanti cara ngitungnya gimana? Nanti pas kita belajar metode FIFO aja baru kita pelajarin ya. Yang pasti diingat, kalau metode weighted ambil angka yang paling bawah, kalau metode FIFO ambil angka yang tengah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 5. Kalian kalau misalkan masih mau memahami boleh di pause aja videonya ya. Di pause dulu, dicerna dulu, nanti baru next lagi. Oke, step 5. Step 5 ini kita mau ngitung, ini kan ada accounted for. Kita mau ngitung total cost accounted for. Nah, di step 5, ini adalah assignment of cost atau penetapan biaya. Nah, assignment of cost ini, kita assign cost-nya kemana aja? Kita lihat di sini. Di sini ada completed dan ada WIP ending. Biar dapat accounted for. Maka dari itu, di sini juga sama. Kita akan masukin completed dan WIP ending supaya dapat accounted for. Masukin di sini. Completed and transfer out. Dan ada work in process ending. Nah, completed and transfer out-nya caranya adalah, kita lihat di DM, caranya adalah angka completed and transfer out-nya di DM, ini kan completed and transfer out yang DM nih ya, 32.000 dikali sama equivalent unit yang ada di step 4, cost per equivalent unit yang ada di step 4. Karena kita ngomongin DM, maka kita ambil cost yang si DM juga, 8,4. Jadi 32.000 dikali 8,4 sama dengan 268.800. Untuk yang conversion cost, berarti kita lihat angka completed and transfer out-nya si conversion cost. 32.000 kan ya? Di sini 32.000 dikali sama cost per equivalent unitnya conversion cost. Di sini adalah 13,6. Jangan kebalik cost-nya, DM pakai yang DM, CC pakai yang CC. Hasilnya adalah 435.200. Nah, totalnya tinggal kita tambahin aja. 268.800 ditambah 435.200. 704.000. Untuk WIP ending caranya juga sama. Untuk direct materialnya, kita lihat di sini work in process ending, direct materialnya adalah 11.200. Dikali sama cost per equivalent unitnya. Di sini cost per equivalent unitnya adalah 8,4. Maka totalnya adalah 94080. Untuk CC, di sini berarti angka WIP endingnya CC adalah 7840 dikali sama cost per equivalent unitnya CC 13,6. Jadi kita tinggal angka yang ada di step 2 dikali sama step 4 itu untuk cari angka di step 5. Hasilnya adalah 106.624. Kita totalin ini, totalnya adalah 207.04. Nah, tadi completed tambah WIP ending dapatnya accounted for. Karena ini ngomongin biaya, maka dapatnya namanya total cost accounted for. Ini tinggal kita totalin aja. Totalin 2 ini. Oke, nah ini udah ditotalin. Kalian bisa ngecek apa yang kalian kerjakan benar atau enggak dengan cara melihat di sini angka total cost accounted for 904, 704, 362, 880, 541, 824.
Angka ini harus sama dengan angka total cost to account for. Kalau angkanya sama, artinya kalian benar. Kalau angkanya beda, berarti yang kalian kerjakan ada yang salah. Gitu. Jadi cara ceknya ini harus sama ya. Total cost to account for harus sama dengan total cost accounted for. Ini juga to account for sama accounted for-nya kan harus sama. Maka total cost-nya juga harus sama. Oke, ini proses costingnya dengan metode weighted average. Silahkan dipahami lagi. Oke, terima kasih.